Fenomena doa penyembuhan ilahi sedang ramai. Banyak pendeta yang mengklaim bisa menyembuhkan segala penyakit dengan kuasa Tuhan. Salah satunya, pendeta Risuli Lubis yang mengklaim mampu menyembuhkan apa saja hanya dengan doa. Tapi mari kita bedah dengan kerangka berpikir yang kuat dan niskaya. Pertama, ketika pandemi datang, kemana semua orang yang mengaku punya kuasa penyembuhan itu? Inilah momen terbesar bagi mereka untuk menunjukkan kebenaran klaimnya. Ratusan ribu orang sakit, rumah sakit penuh, tenaga medis kewalahan, tapi tidak satu pun dari mereka tampil ke depan. Tidak ada pendeta yang masuk ruang ICU, tidak ada yang menumpangkan tangan ke pasien COVID dan berkata, sembuhlah. Mengapa? Karena realitas tidak tunduk pada klaim. Realitas tunduk pada hukum alam. Kedua, apa yang mereka lakukan tidak punya data. Tidak ada catatan berapa orang yang mereka doakan, berapa yang sembuh, berapa yang tidak mengalami perubahan, dan berapa yang meninggal. Semua hanya testimoni, tanpa verifikasi. Ajaibnya selalu terjadi di tempat yang tidak bisa diuji, dan hilang ketika harus bertemu dunia nyata. Padahal kalau klaim itu benar, mestinya semua penyakit bisa disembuhkan. Haji atau belum? Haji. Tahun berapa naik haji? Oh, oke ya. Penyakitnya? Kenapa? Nggak bisa apa? Berjongkok. Oh. Dalam nama Yesus mengalir. Nah, sekarang Bapak jongkok. Jongkok. Diri. Jongkok. Diri. Jongkok. Diri. Oke Pak, sekarang Bapak biasa bisa gini nggak? Biasa bisa begitu nggak? Biasanya nggak bisa. Sekarang berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sekarang Bapak jongkok sendiri, berdiri sendiri. Jongkok. Diri. Jongkok. Diri. Jongkok. Diri. Sekarang Bapak jalan ke sana, jalan lari. Lari Pak Haji, kuat Pak Haji. Bantu Pak. Yes. Dalam nama Yesus. Sudah terbukti penipu itu. Memperalat orang sehat dijadikan sakit, didudukan di kursi roda, lalu nanti ketika dia calling, siapa mau terima kesembuhan, orang yang sudah diset orang sehat tadi itu maju seolah-olah sembuh, padahal memang sehat, tidak pernah sakit. Menurut Pendeta Muriwali, KKR kesembuhan ini adalah sandiwara, tipu-tipu. Orang yang disembuhkan di acara KKR sudah disetting orang-orangnya sesuai strategi panitia. Menurut Patrice Smith, KKR kesembuhan ini tentang uang, tentang meraup uang donasi dari jemaat dengan cara membuat KKR kesembuhan. Para pendeta, panitia, dan pesakitan bertujuan untuk meraup dana persembahan dari jemaat, dari orang-orang yang menghadiri KKR kesembuhan. Yang ada di KKR Mujizat adalah pundi persembahan yang kau berikan sesuai kerelaan, tapi yang sudah duluan dikatakan, beri yang terbaik buat Tuhan. Jadi kamu pasti nggak mungkin memberikan Rp2.000, kecuali kamu ya memang orang yang sangat berkekurangan. Teman-teman, katakanlah yang hadir dalam sebuah KKR Mujizat adalah 1.000 orang. 200 orang diantaranya memberi uang pecahan Rp2.000. 300 orang diantaranya memberi uang pecahan Rp5.000. 250 orang di dalamnya memberi Rp10.000. 150 orang memberi Rp20.000. 100 orang memberi Rp50.000. Semuanya di total menjadi Rp12.400.000. Katakanlah yang mempunyai KKR adalah Gereja Mawar Merah. Gereja Mawar Merah ini dikelola oleh satu keluarga. Dalam satu malam KKR Mujizat, keluarga ini memperoleh uang persembahan sebesar Rp12.400.000. Dan KKR dibuat 3 malam. Maka dalam 3 malam, keluarga ini memperoleh uang sebesar Rp37.200.000. Perjudian berhasil, jackpot buat bandar, jackpot buat Pendeta Mujizat. Lalu dengan kekayaan itu, mereka dianggap hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang diberkati. Media yang diundang untuk meliput kegiatan atau KKR ini hanya akan merekam kesembuhan dari pemain-pemain yang mereka tunjuk. Mereka semakin terkenal dan populer sebagai pendeta yang diurapi. Mereka dengan leluasa, tanpa diawasi KPK, tanpa diawasi Badan Pemeriksaan Keuangan manapun, mereka mengadakan KKR Mujizat keliling dari kota ke kota. Dalam 6 bulan, katakanlah mereka mengunjungi 33 provinsi Indonesia dalam 6 bulan jadwal. Kalian kali aja Rp37.200.000 dikali 33.
Totalnya 1.227.600.000 dalam jangka waktu 6 bulan. Inilah keuntungan perjudian pendeta mujizat, 1 miliar dalam 6 bulan, Pak. Gaji lu berapa sebulan? 10 juta? 5 juta? 100 juta? Gaji atau bisnis apa yang bisa memperoleh 1 miliar dalam 6 bulan? Bisnis mujizat kesembuhan, coy. Tidak ada penyakit yang kebal terhadap kuasa ilahi. Tapi faktanya, yang mereka sembuhkan selalu penyakit-penyakit ringan yang secara natural memang bisa pulih sendiri. Sedangkan penyakit berat tidak pernah tersentuh, tidak pernah terekam, tidak pernah terbukti. Klaim besar selalu menuntut bukti besar. Tanpa itu semua hanya ilusi. Nggak bisa jalan, terus mau jalan. Wih, raka papa sini. Ayo jalan, ayo. Nggak bisa, ayo. Nanti ibu bilang mau jalan. Kalau ibu mau jalan pasti bisa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kayak tadi, gue bahkan ngobrol kayak gitu langsung sama krunya. Kru dari salah si pengobat agamis itu. Mantan kru. Gue ngobrol. Gue tanya nih gimana caranya. Gimana caranya nih si orang A ini dengan sentuhan Tuhan katanya bisa membuat orang langsung jalan gitu. Nah, katanya jadi kan kayak dia tuh ada nomor adminnya. Jadi ada orang-orang yang ngadu, ini sakit, udah lumpuh nih, nggak bisa jalan, sulit jalan. Nah, itu dicek dulu H-5 misalkan atau H-3, dicek dulu ke rumahnya. Lumpuhnya segimana nih maksimalnya gitu. Coba bisa jalan nggak? Bisa jalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah gitu. Oh, maksimal segitu. Oke, nanti saya obatin pas di acara saya. Oh, gitu. Saya obatin pas di acara saya. Ini kan bisa jalan 3 langkah nih. Orang nggak tahu tentang hal tersebut. Orang buta. Jadi pas di acara dia, orang taunya dia lumpuh, kursi roda dan sebagainya. Ketika di tek doain, bangun. Nah, bangun, wih, jadi bisa jalan langsung 3 langkah. Ya emang aslinya awalnya gitu. Aslinya awalnya 3 langkah. Itu the power of survey. Lah iya. Emang tidak peduli dari agama manapun, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Tuhan mencintai mereka. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Siapa menyembuhkan ibu? Siapa? Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan ibu siapa, Bu? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cinta kepada ibu. Haleluya. Ini Roger. Lepas, keluar. Sudah 3 rumah sakit saya kunjungi di Jakarta. Mata saya tidak cocok untuk dioperasi, tidak bisa. Jadi saya putus harapan. Saya mau tes tahun depan. Sekarang udah bisa ya. Udah bisa lihat angka semua ya. Bahkan ini nulis baca ini udah bisa ya. Tadi angka 53103 itu tidak kelihatan. Ini kelihatan. Karena dalam dunia yang tunduk pada sebab akibat, tidak ada fenomena yang melompat dari jalurnya. Tubuh punya mekanisme, obat punya fungsi, alam punya ritmenya. Dan semua itu berjalan menurut hukum yang niscaya, bukan karena ucapan seseorang di atas panggung. Kita punya kerangka berpikir yang kuat dan tak tergoyahkan. Kita menganalisa segala sesuatu dengan tajam, bukan dengan imajinasi, tetapi dengan fakta, data, analisa, dan rasionalitas yang tinggi.